Sini saya mau ini nih kepoin Kang Alman. Apa? Kepoin Kang Alman yang katanya dengar-dengar sih dia udah siap-siap untuk pulang. Maksudnya udah ada kabar mau pulang. Kenapa nih Kang? Iya, jadi saya waktunya pulang untuk melihat keluarga kecil saya. Jadi harus teman-teman ketahui ya, antara mudik dan pulang kampung itu beda. Jadi gini, beda ya. yang namanya mudik itu, yang pulang kampung nih. Ya. Misalkan saya berKTP Subang, Oke. mau pulang ke Subang. Dilarang mudik kan? Iya. Dilarang mudik. Kalau memaksakan gitu, memaksakan Nggak pemerintah bisa, karena tol jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan, masa'al khair. Selamat malam para subscriberku. Ahlan wa sahlan, hari ini saya jumpa lagi dan kali ini ditemani bareng Kang Alman Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita lagi nongkrong. Dan di samping saya juga ditemani bareng Bahrawi Channel. Dan juga Kang Irlan. Ahlan, assalamualaikum. Duh, alhamdulillah ya, di malam-malam Ramadan kayak gini kita bisa menikmati suasana Ramadan di Arab Saudi dengan suasana yang khas banget ya. Oh, khas banget. Dan cuacanya ini yang ana nggak udah nyerah banget di sini nih, bahwa cuaca di Taif ini udah belum pernah ketemu sih di Arab Saudi. Mekah, Jeddah ini kan Jeddah apalagi panas banget kan. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, pertama makan kurma. Nah, terus gahwa Arabi. Gahwa Arabi. Ini makan dulu kurmanya. Yang kasihan Kang Irlan, kenapa Kang Irlan? Asli ini biasanya kita kan di sana di Mekah ya. Jarang sekali kalau misalnya malam hari itu kan cuaca yang seperti ini. Tapi di sini Taif berbeda banget. Kita nggak kuat kalau misalnya nongkrong di luar ruangan seperti ini dengan cuacanya dingin. Kita nggak persiapan bawa jaket karena tahu kalau Ramadan itu kan panas biasanya. Ini saya baru pertama kali Ramadan itu mengunjungi kota Taif Dan berasa dingin ya. iya, seger dingin banget. Ini enak kalau siang hari gak kerasa Ramadan itu. Iya betul. Nggak panas gitu ya. Iya. Baik, di sini saya mau ini nih kepoin Kang Alman. Apa? Kepoin Kang Alman yang katanya dengar-dengar sih dia udah siap-siap untuk pulang. Maksudnya udah ada kabar mau pulang. Kenapa nih Kang? Iya, jadi saya waktunya pulang untuk melihat keluarga kecil saya. Iya. Ya udah waktunya aja. Iya sih. Tapi iya, kita juga sering dengar ya bahwa pulang itu bukan direncanakan saat-saat ini, tapi yang kita dengar bahwa dulu juga udah ada rencana untuk pulang ya, tapi masih. Iya, jadi karena aturan COVID-19 ini kepulangan saya selalu ditunda-tunda karena memang penerbangannya itu terbatas banget. Iya. Ya pokoknya ikutin terus, saya nggak mau sesumbar dulu gitu. Jadi tiba-tiba nanti teman-teman bisa Berargumen lain. Iya. Iya sih. Iya, sebenarnya dari dulu juga udah ada niatan untuk pulang, namun karena masa penerbangan dan juga situasi masih seperti ini, jadi kenapa gagal lagi. Namun insya Allah dalam waktu dekat ini Kang Alman Mulyana akan segera bertemu dengan keluarganya insya Allah. Sebenarnya untuk penerbangan juga sekarang kan sampai saat ini jadwalnya pun nggak setiap hari ya. Ada aja apalagi dari Garuda Indonesia itu hanya 2 minggu sekali. Jadi ya Kadang itu juga ada delaynya ya. Nah itu dia, kayak yang terakhir kemarin delay sehari karena ya ada aja peraturan yang Itu baru kalau delay diterapkan. itu kenapa? Ya tentu saja sih yang kemarin terakhir sebenarnya dari Indonesia udah ready, cuman kemarin kan di India nggak tahu ada problem apa, akhirnya katanya dari pihak India lagi ada masalah di negaranya sehingga pesawat Garuda dari Indonesia nggak bisa melewati India. Dan sedangkan kalau mau ke Arab Saudi harus melewati India dulu. Oh jadi kenapa ya Ya. lewat ke pinggir dulu gitu ya? Iya, nggak tahu ya. Otoritasnya itu harus ada izin. Jadi setiap misalnya melintasi kalau ya satu negara itu harus memang ada otoritas yang bisa mengizinkan itu dan mengeluarkan izin itu untuk ke IATA internasional. Walaupun hanya lewat aja ya gitu. Walaupun hanya lewat. Itu hak mereka. Tanpa ada izin bisa Iya, ditembak. berarti di langit ini udah
Ada yang jalan, karena kan ada jalannya, ada jalurnya. wilayah kekuasaannya. Iya, ada Iya, gitu ada ininya bloknya masing-masing. Ya juga ribet. Ternyata ya ada peraturannya juga gitu. Nah, sehingga waktu kemarin itu jadilah diundur ke hari Selasa. Biasanya Garuda itu terbang di hari Senin. Dan untuk penerbangan hari ini, bukan untuk penerbangan minggu ini, insya Allah dari pihak Garuda akan terbang di tanggal 19 April Ya. insya Allah. Jadi buat kalian yang mau terbang atau yang mau daftar silahkan sekarang. Sesegera mungkin ya, karena Iya. mungkin terbatas nanti ininya. Dan di luar Garuda, ini pengalaman teman kemarin, setiap penerbangan di luar penerbangan Garuda wajib harus download aplikasi e-Hak. EHAK, Nah, ya benar e-Hak sekali. itu wajib karena kalau tanpa itu tidak akan dikeluarkan boardingnya. Selain Garuda. Selain Garuda, kalau Garuda masih Masih ada bisa ini. dan nanti Maksudnya bisa di itu apa nanti di dalam? E-Hak itu di dalamnya itu isi data dulu melalui KTP ataupun paspor. Di situ nanti alamatnya di mana. Nanti kalau sudah tiba di airport Cengkareng Jakarta, petugas airport Cengkareng itu sudah tidak perlu lagi menanyakan Anda siapa. Setelah di scan, ada di situ ada barcode-nya, di scan di situ, Iya. keluar nanti nama-nama, tujuannya nama kita, kemana, ini kita orang kemana, mana. orangnya dari mana, sesuai KTP. Nah, di situ. E-Hak. Benar sekali. Dan insya Allah nih penerbangan di bulan Ramadan ada pada tanggal 19 dan tanggal 3 Mei insya Allah dari Garuda Indonesia. Dan yang saya harapkan dari kalian semua, segeralah yang mau pulang atau yang ada niatan pulang di bulan puasa segera mendaftar, karena ditakutkan nanti di Indonesia juga akan ada peraturan baru katanya ya, Iya. bahwa di Indonesia mulai tanggal 6 Mei kalau nggak salah Sudah- atau 4 Mei Tidak boleh mudik lagi. ya tidak boleh mudik. Nah, jadi Jadi harus teman-teman ketahui ya, antara mudik dan pulang, Pulang kampung itu kampung. beda. Jadi gini, Oh beda ya. yang namanya mudik itu yang pulang kampung nih. Ya, Misalkan saya berKTP Subang, oke. mau pulang ke Subang. Nah, itu pulang kampung. Kayak saya dari Saudi datang Iya. berKTP Subang. Kalau pulang kampung sama mudik itu lain. beda ya. Kalau mudik gimana? Gimana coba? Aku Mudik bingung itu nih. misalkan kamu dari Iya. Bogor Heeh. mau ke Subang, kamu orang Bogor, nah itu mudik. Oh. You understand? Berkunjung gitu ya. Iya, mudik. Nah, orang itu banyak yang gagal paham antara mudik dan pulang kampung. Iya sih. Iya, pulang kampung tuh saya berKTP Subang, mau pulang ke Subang, Itu bisa. pulang kampung. Tapi kalau saya berKTP Subang pulang ke Bogor itu nggak boleh. Ini masih loading kelihatan, nggak nyampe. Bang Asiban gimana Mas Asiban? Gimana? Gimana pulang kampung mudik? Sebenarnya kalau bagi saya itu sama saja, Beda, beda. cuman dengan istilah yang berbeda. Itu ya pendapat Bung Hasibuan. Silakan pendapat kalian bisa dijelaskan di komentar. Apa sih pulang kampung? Apa mudik? Kan udah nih, orang gagal paham di saat apa itu pulang kampung dan mudik. Ya. Lebaran tahun kemarin orang itu baru paham apa itu pulang kampung dan mudik. Kalau pulang kampung, orang pulang kampung nggak balik lagi. Ya. Yang saya dengar ada istilah gini. Ada istilah Apa? orang udik. Mudik. Iya, orang udik. Orang udik itu kampungan. Saya dari kampung belum tentu kampungan. Gitu. Jadi yang pulang itu berarti mudik kan? Coba, kalau Kang Bahrawi mudik dengan balik kampung. Enggak paham mana? Iya. Enggak Nih, paham. No comment ya. tahun No kemarin orang ngotot pengen mudik. Akhirnya dilolosin. Pulangnya itu baru ditahan. Oke, sekarang ini nih, kalau misalkan mudik dilarang mudik kan? Iya. Dilarang mudik. Kalau memaksakan gitu, memaksakan Nggak pemerintah bisa, nggak karena bisa. tol jalan-jalan alternatif aja ditutup. Sudah ada checkpoint di situ. Iya. Kayak di sini aja, kayak di Saudi Arabia. Ada checkpoint. Nah, saya pulang dari Saudi Arabia. Ya. Nanti tuh sama pihak pemerintah di Jakarta itu dicek. Saya datang dari Saudi, saya datang misalkan saya telat Ya. datangnya sini. Saya tuh pasti diperbolehkan pulang. Karena saya pulang kampung, Mm-mm. bukan mudik. Yang mudik itu datang ke Ke daerah lain. daerah lain dan waktunya itu hanya bersifat
sementara dan balik lagi. Balik lagi. Kalau saya kan bulanan Iya. gitu. Oke, itu seperti itu ya. Pemahamannya seperti itulah intinya. Itu Pulang kampung itu sama kan mudik. udah terjadi Di tahun yang lalu sih benar. Jadi di tahun lalu juga Saya sempat tuh tadinya loading juga apa itu pulang kampung dan apa itu mudik. Dan orang nggak paham. Setelah tahun lalu baru paham. Nah, yang nggak paham mudik dan pulang kampung berarti jarang nonton berita. sebenarnya apa tanggapan Kang Ahmad sendiri dengan penerapan peraturan seperti ini dari pemerintah Indonesia? Ya kalau saya sih setuju-setuju saja, asal pemerintah itu memfasilitasi. Satu, mempersiapkan kuota gratis biar bisa silaturahmi melalui daring. Iya, dari video call gitu. Nah, memfasilitasi itu, Ya, benar nggak? sah. Internet aja udah. Saya nggak minta banyak yang lain, gratisin di saat itu, biar Lebaran itu tidak terasa sepi. Kita bisa daring silaturahmi secara daring, online. Online ya, Zoom atau yang lain ya. Dan kalau kita berpikir nggak rasional, itu emosi memang. Sah. Iya. Iya. Nah, pemerintah kan di situ ngasih dua pilihan. Yang mau pulang kampung, silahkan. Kalau yang mudik, jangan. Yang pulang kampung tuh di Jakarta nggak punya kerjaan, otomatis harus pulang kampung. Pulang kampung nggak jadi masalah, diperbolehkan. Iya juga sih. Iya. Benar. Yang mudik itu kan sifatnya cuman beberapa hari balik lagi. Nah itu yang cuman takutnya Membawa klaster baru ya. nah Nah, itu klaster baru yang akan nanti mengakibatkan Penyebaran lebih luas lagi. benar Itu. sekali. Ya. Ya sih, pastinya pemerintah juga bertanggung jawab dan ada alasannya Alasannya, kenapa pastilah. menerapkan Iya. peraturan seperti ini. Nggak mungkin itu kalau Iya. nggak ada alasan nggak mungkin Benar diterapkan. sekali. Itu. Iya, betul sekali. Ya, jadi ya kita tetap sih berarti Iya. sebagai masyarakat yang baik tetap harus mematuhi peraturan pemerintah yang diterapkan oleh pemerintah itu. sediakan internet gratis selama warga Masa-masa Lebaran itu. Lebaran tidak diperbolehkan mudik. Jadi biar silaturahmi itu tidak merasa kesepian, bisa silaturahmi secara daring, Benar sekali. secara online. Nah, itu dia. Ini masukan bagus banget loh ini. Benar sekali. Dan juga belum pernah kepikiran sampai ke situ loh. So, iya. Jadi Dan kalau yang belum punya data bisa menghubungi Presiden Republik Indonesia. sebenarnya bisa. Iya nggak? Presiden Maksudnya? Republik Indonesia itu Kalau dia tidak punya data internet bisa menghubungi Pak Presiden. Bagaimana? Gimana caranya? Oh, dengan gini lah, seperti gini gitu maksudnya. Klarifikasi. Maksud beliau tadi berharap kalau bisa pemerintah menyiapkan itu. Iya sih. Belum ada yang menyiapkan, belum ada. Belum ada, justru itulah. Ini berharap Sebagai rakyat meminta. biasa kita Iya, meminta. sebagai rakyat. Ya nggak? saya sebenarnya bukan meminta, mengajukan. Mengajukan ya. Iya. Oke dah, jangan terlalu dalam untuk masalah pemerintah nih. Kita nggak tahu ya sebenarnya. Gawa. Terus ini. Kopi Gawa Pak dulu, Joni. gawa. Kopi Joni. Angkat. Terus. Dan intinya akan diterapkan ya pada tahun ini seperti tahun yang lalu di Indonesia seperti itu. Iya. Sebenarnya sih berita-berita seperti ini sih ditunggu-tunggu oleh masyarakat nih. Iya. Iya. Jadi Sebenarnya kayak sekarang yang umroh harus vaksin. Sama aja di sini juga menerapkan orang mau ibadah masuk ke Baitullah. Nah, itu dia kalau menanggapi ada secara positif dan negatif ya Iya. tanggapannya. Kalau saya ditanggapinya secara positifnya gini lah, Dai. Jangan sampai yang namanya Baitullah itu menjadi tempat penyebaran penularan Ya. virus itu. ya. Dan buktinya ini air zam-zam. Air zam-zam kenapa dilarang saat ini siapapun membawa ke luar negeri? Karena mungkin dampak nanti kalau ada sesuatu menjadi fitnah jadinya. Oh, gara-gara ini. Iya, minum betul sekali. Benar sekali kan. Kadang saya dengar dari ya salah seorang yang menanggapi dengan secara negatif. Mau ibadah dilarang, mau ini dilarang. Ada aja gitu alasan-alasannya tersendiri. Iya, jadi- ya mungkin kembali ke kitanya. Iya, jadi menanggapi segala sesuatu itu jangan dengan sentimen.
sentimental yang tinggi, kita pikirkan dampak sosialnya. Kalau kita memikirkan emosional buat diri pribadi, saya emosi loh. Sekarang Garuda penerbangan datang ke sini, sebelum kita beli tiket harus tes swab, pesawatnya 2 minggu sekali, benar nggak? Benar. Harus vaksin dan lain sebagai, harga tiket mahal. Banyak Tapi persyaratan yang lainnya. tapi kan yang terkena dampak itu bukan saya sendiri. Semua orang. Bahkan dari pihak orang. maskapai pun. Iya. Gitu. Kenapa harga tiket agak tinggi? Kalau mau COVID-19 ini cepat berakhir, itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Jadi kita terapkan, selalu menerapkan protokol COVID-19. Seperti saya ini pakai masker gitu ya. Benar sekali. Duduknya juga harus Iya. longgar. Saya pembawa acara ya di sini, yang punya rumah. Jadi pakai kesadaran kita tuh harus tinggi. Benar. Karena terus terang guys, kalau bukan dari kita siapa lagi? Benar sekali. Saya ini sesek bau jengkol ini ngomong ini. Oke, terima kasih. Pokoknya intinya pesan-pesan dari kita semua ya tetap harus prokes ya. Ya, menjaga protokol kesehatan supaya terhindar dari yang namanya COVID-19. Mungkin itu aja ya dari kami. Terima kasih untuk semuanya sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, dan juga share ke sosial media kalian. Saya pamit, tidak Aventurer dan Bahrawi Channel. Alman Mulyana Ada dan Kang Irlan. Bung Hasibuan. terima kasih. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.